Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang tasawuf modern. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri bahwasanya saya yang bernama Irfan Kurnianto di mata kuliah akhlak tasawuf kesempatan untuk menyampaikan tentang tasawuf modern. Tasawuf modern. Di sini saya ingin menerangkan tentang beberapa pengertian dari tasawuf yang nantinya akan diterapkan pada zaman modern. Bahwasanya sudah kita ketahui di beberapa pertemuan, pastinya kita sudah mengetahui tentang ilmu tasawuf, yaitu yang intinya ilmu tasawuf itu adalah usaha dalam mendekatkan diri kita kepada Allah. Usaha tersebut ada beberapa tahapan dan ada beberapa cara. Tahapan yang sudah kita ketahui, yang sudah kita dengarkan dari dosen kita, yaitu yang pertama tentunya tahapan tahalli. Tahapan tahalli di sini adalah yang mempunyai arti mengosongkan diri. Mengosongkan diri dengan tujuan yaitu kita bertobat setelah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk dalam arti yang bermaksiat, kemudian kita mengosongkan diri kita dalam artian sudah tidak ingin melakukan perbuatan yang buruk tadi lagi, yaitu namanya tahalli. Setelah hati kita kosong, maka perlu yang namanya penghiasan. Penghiasan dengan ilmu-ilmu atau perbuatan-perbuatan yang baik, diisi dengan perbuatan yang baik. Itu menuju ke tahapan yang kedua, yaitu tahapan tahalli, yaitu menghias diri. Setelah kita hiasi dengan perbuatan baik, perbuatan-perbuatan yang sangat baik sehari-hari dan beberapa perbuatan yang baik yang lainnya, kemudian kita menuju yang namanya tajalli. Itulah tahapan-tahapan yang memang kita dapat mendekatkan diri kepada Allah. Itu disari dari pengertian dan tujuan yang namanya tasawuf. Kemudian ketika kita aplikasikan kepada zaman sekarang, modern, zaman sekarang, bahwasanya yang mana di situ masyarakatnya tergolong sangat sulit untuk bagaimana menerapkan ilmu tasawuf ini kepada zaman sekarang. Oleh karena itu zaman yang sekarang ini, zaman yang modern ini, perlu yang namanya tasawuf itu diterapkan pada seseorang. Kenapa kok seperti itu? Dikarenakan banyak orang-orang yang terjerumus lalai dengan keadaannya, sibuk bekerja, sibuk begini, akhirnya dia lalai yang namanya perlu yang namanya mendirikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena ciri-ciri masyarakat modern zaman sekarang itu adalah dia berpikir rasional. Yang dipikirkan adalah untung dan ruginya saja, tidak memikirkan bagaimana diri kita itu bisa diimbangi dengan rasa kebaikan tadi, rohani kita itu diisi dengan kebaikan tadi. Selain itu, masyarakat modern juga berpikir tentang waktu, menghargai waktu. Jadi di mana waktu itu harus bisa menghasilkan uang, itu aja. Oleh karena itu, di zaman modern sekarang ini kita terapkan ilmu tasawuf, yang mana untuk membuka kesadaran bahwa Allah itu menyertai kita di balik apa saja. Seperti itu. Jadi perbincangan mengenai tasawuf modern ini itu masih sangat hangat ya. Sampai sekarang pun itu masih hangat. Terus apakah tasawuf modern ini lebih kepada konsep baru atau memang tasawuf modern? Ya, tidak kepada konsep yang baru. Tasawuf modern ini adalah tasawuf yang diaplikasikan di abad saat ini tanpa mengurangi atau menambahkan konsep yang sudah ada, tapi lebih kepada pembaruan sesuai kondisi zaman sekarang. Itu aja. Jadi hal ini ditambah lagi banyaknya tokoh-tokoh yang saling berpandangan tasawuf itu telah mengkaji. Beliau sangat memikirkan dunia sekarang ini. Contohnya Nassiruddin Umar, dan yang sangat terkenal yaitu Buya Hamka yang
sudah mencetak beberapa buku tentang tasawuf modern. Di situ bagus sekali isinya. Beliau, para pengkaji tasawuf yang telah memiliki hasil pemikiran tersebut dengan hasil komprehensif dari pikiran beliau, yaitu tasawuf modern ini, itu sangat tepat sekali ketika kita terapkan pada zaman sekarang. Yang saya ambil di sini dari Buya Hamka. Dia mempunyai konsep penerapan tasawuf modern pada zaman sekarang, yaitu yang pertama, yaitu yang diterapkan adalah konsep zuhud. Kalau kita ambil kata zuhud di sini, zuhud itu adalah berarti dia itu bersedia untuk melakukan ibadah dengan berupaya semaksimal mungkin menjauhi urusan duniawi. Zuhud ini ketika kita terapkan pada zaman modern sekarang ini tidak begitu tepat kalau kita tidak bisa beradaptasi dengan zaman sekarang ini. Oleh karena itu yang namanya zuhud ketika kita terapkan pada zaman modern ini, yaitu tidak hanya kita menjerumus ke urusan akhirat saja, menghilangkan urusan duniawi. Di sini kita dalam zuhud mengaplikasikannya dalam kehidupan ini, yaitu mampu memelihara sesuatu makom, yaitu tempat dan cara hidup yang kebanyakannya oleh orang sufi, yang itu mengatakan bahwasanya sesuatu yang telah dicapai itu setelah makom taubah. Ya, setelah kita taubah, karena di sini membahas tentang zuhud, yaitu di sini tidak benar-benar meninggalkan duniawi, bahwasanya yang zuhud di sini yang lebih luas dan kita bisa terapkan dalam zaman modern, yaitu sebenarnya bukan meninggalkan kehidupan dunia secara sepenuhnya, secara seluruhnya, melainkan tetap mencari kehidupan duniawi, akan tetapi hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban atau keperluan hidup ala kadarnya. Misalkan seorang suami di sini bekerja dengan tujuan untuk menafkahi istrinya. Seperti itu. Walaupun kita bekerja, walaupun kita mencari yang namanya duniawi, uang tersebut, kalau kita tidak punya hati, yaitu untuk menafkahi istri, maka percuma harta yang kita dapatkan. Seperti itu. Jadi inilah kelalaian di era zaman sekarang ini yang mana dihilangkan ilmu tasawuf. Oleh karena itu perlu yang namanya ilmu tasawuf masuk pada zaman modern tersebut, yaitu bisa diterapkan bagaimana cara kehidupan yang baik. Jadi zuhud ini merupakan upaya penyeimbangan kehidupan akhirat dan dunia, seperti itu. Tidak memandang zuhud itu adalah sesuatu yang sufi, tidak mengenal dunia, nggak perlu kerja, nggak itu tidak seperti itu. Karena itu kurang tepat ketika kita terapkan pada zaman sekarang. Karena di sini diambil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya zahadatu fid dunya turihul qalbi wal badan warubata fid dunya tasuru hamma wal hadan. Wazahadu fid dunya, berzuhud di dunia ini adalah turihul qalbi wal badan, menyelamatkan hati dan badan. Warubatu fid dunya, sedangkan kegemaran akan dunia tuksaru al-hamma wal hazan, memperbanyak kesedihan dan kegundahan. Maka oleh karena itu, selain itu perintah untuk berzuhud pula, ada yang mengatakan seperti ini: izhad lillah fid dunya yuhbibka Allahu. Itu para orang-orang sufi mengatakan seperti itu. Ihzad, berziarahlah kalian fid dunya, yang dalam dunia, di dunia ini, maka yuhbibka Allahu, maka Allah akan mencintaimu. Nah, oleh karena itu selain kita bekerja, mencari nafkah, mencari uang tanpa kita niati dengan niat yang baik. Misalkan di sini kan saya kuliah itu adalah pasti tujuannya ingin biar mempunyai pekerjaan yang mapan dan punya uang banyak, melimpah, mobil mewah semua pokoknya. Lah, tanpa kita tanamkan rasa keniatan kita untuk mencari ilmu supaya kita bisa menjadi orang yang baik dalam ilmu akhiratnya, maksudnya berpendidikan, bisa
bisa memikirkan mana yang baik mana yang buruk, maka niat itu akan menjadi salah. Kemudian tahapan yang pemikiran yang kedua dari siapa tadi, Hamka, Buya Hamka, itu masih banyak. Tidak hanya zuhud, tapi ada ikhlas, ada sabar, itu ya masuk itu. Kemudian yang bisa kita ambil dari manfaat dan tujuan tasawuf modern ini adalah sebagaimana yang telah diuraikan pada Buya Hamka, bahwasanya sebenarnya tujuan tasawuf modern itu adalah bukan adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadi antara kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat itu ada sesuatu keseimbangan dari segi aplikasinya. Jadi karena sebab di sini kebahagiaan dunia itu merupakan jembatan untuk mencapai kebahagiaan akhirat, itulah perlu yang namanya tujuan yang kita terapkan dalam tasawuf modern. Kita ambil dari hadis Nabi yang di situ artinya membentangkan tentang pekerjaan, bekerjalah kamu untuk duniamu seakan-akan kamu itu hidup selama-lamanya, dan juga bekerjalah kamu untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok pagi. Mungkin cukup itu. Kesimpulan dari tasawuf modern tersebut adalah dasarnya tasawuf modern ini lebih sesuai dengan ajaran tasawuf yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sebelumnya seperti itu, yaitu senantiasa berpikir negatif dengan kehidupan masyarakat. Jangan kok memandang masyarakat itu buruk, dan senantiasa peduli dengan problematika sosial yang ada di dunia ini. Sarana tasawuf modern ini tidak hanya terbatas pada aspek keakhiratan saja. Bahkan di sini tasawuf modern itu sangat netral sekali, hingga tercapailah tujuannya, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat, sebagaimana yang telah saya sampaikan tersebut. Ini cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.